dia. Nona, barangmu jatuh. Terima kasih. Maaf merepotkan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu yakin suami tak berguna dari keluarga ini bisa membantumu balas dendam? Aku bisa apa? Dengan statusku sekarang, sama sekali tidak bisa mendekati anggota keluarga Hi lainnya. Dulu ibuku baik hati menampung ayah dan anak perempuan keluarga Hi, tapi tak disangka mereka malah demi merebut saham ibuku, membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Saat mengukurnya, ingat bahwa dia membuatku kehilangan segalanya. Aku juga akan merebut semua yang dia inginkan. Sonyan, kamu pergi ke klub malam cari wanita lagi ya? Kamu tahu tidak? Hidupmu yang enak sekarang ini karena keluarga Hi. Percaya tidak aku bilang ke ayahku, dalam sekejap bisa membuatmu kehilangan segalanya. Hiloluo, kamu gila apa? Aku gila? Aku gila karena kamu ini. Bau parfum di bajumu dan bau alkohol di tubuhmu yang bikin aku gila. Song Yanan. Aku tunanganmu, kamu lebih memilih keluar, bahkan tidak mau menyentuhku. Kamu sakit ya? Saya Pa? Nona Hi, gaun untuk acara amalmu. Sudah kudesain, tinggal diukur ukurannya. Bisa langsung dikerjakan. Ukur-ukuran bawa teman juga? Ini sepupuku. Jiang Yao, dia guru tari pole. Aku pikir, bawa dia keluar lihat dunia, lihat seperti apa keluarga kaya raya. Yao Yao. Ini, yang pernah kuceritakan padamu. Putri keluarga terkaya di Binhai. Nona Hi Luoluo. Itu tunangannya. Tuan Song. Nona Hi. Halo Tuan Song. Aku ganti baju dulu. Kamu guru tari pole? Ya, Nona Hi. Mulai besok, kamu jadi guru tari privatku. Kebetulan Yan An suka. Baiklah, aku paling tahu apa yang disukai pria. Kamu cukup tahu diri. Nona Hi. Mari kita ukur dulu ukurannya. Ketemu. Kamu kesini ngapain? Aku tadi mau cari toilet, tapi salah jalan. Mau balik. Nona Jiang, kamu dengan sengaja mendekatiku. Sebenarnya kenapa? Tentu saja karena tergoda karena ketampananmu. Yanan. Kalian kok di sini? Nona Hi, rumahmu terlalu besar dan mewah. Aku tersesat. Andai saja rumahku semewah ini. Bukankah Hi Chen Feng bilang, ingin mengajakmu melihat dunia? Ini tiket masuk untuk acara amalku. Kalau kamu tertarik, bisa ajak teman-teman. Tapi, lebih baik kamu keluarkan sedikit uang untuk berdandan yang rapi. Orang-orang di acara itu semuanya orang kaya dan terhormat. Jangan pergi, nanti malah mempermalukanku. Baik, terima kasih Nona Hi. Ayah, kamu sudah pulang? Ini guru tari baru yang aku pekerjakan, sepupu Tuan Hi. Bos Hi, aku Jiang Yao. Nona Jiang, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Agak familiar. Benarkah?
Dengan statusku, mana mungkin bertemu Bos Hi. Dan Nona Hi? Mungkin wajahku terlalu biasa. Mungkin aku salah ingat. Tuan Su, sebentar lagi keluarga Hi akan mengadakan acara amal. Apa yang kamu janjikan padaku? Bisa mulai dipersiapkan. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Kalau di Binhai tidak ada yang berani melawan keluarga Hi, maka aku akan menciptakan musuh untuk keluarga Hi. Bosan sekali, sampai kapan kita harus latihan dasar? Aku bilang aku ingin cepat bisa, kamu ngerti tidak? Paling lambat 10 hari, aku harus bisa menari. Nona Hi, kalau dasarnya tidak kuat, nanti mudah cedera. Dan 10 hari, Mau belajar tari tiang itu hampir mustahil. kalau begitu, Yuba yang mustahil itu jadi mungkin. Kamu pikir uangku gratis buat kamu? Aku capek, hari ini sampai sini dulu. Aku mau mandi. Tuan Song cukup perhatian ya. Dia mana? Dia keluar. Aku coba cicipin buat dia. Manis banget. Kamu juga coba. Esepet, tisu. Ada yang masuk ke mataku. Cepetan. Baik, Nona Hi, aku bantu kamu. Nona Hi, baju yang kamu pakai ini. Desain pribadi Tuan Hi ya? Ya ampun, rok ini kayak dibuat khusus buat kamu. Terakhir kali Tuan Hi jual barang edisi terbatas itu setengah tahun lalu kan? Ternyata dia udah dipesan Nona Hi ya. Cantik. Kamu datang cuma numpang makan minum ya? Satu malam berapa? Pergi. 1 juta. Aku kasih kamu 1 juta. Temani aku semalam gimana? Gila, Kasih kamu 1 juta buat temani semalam. Berani banget ya kamu? Dandan kayak gini, sok suci. lepasin aku. Siapa nih? Siapa yang nendeng aku? Kayaknya Song Yanan. Song Yanen, suami masuk keluarga Hi itu? Song Yanen. Berani-beraninya dia selingkuh di belakang Nona Hi. Dia gila ya? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Justru kamu. Bukan, kamu ini sampai kapan? Uang yang harus dikasih udah aku bayar lunas. Kamu mau apa lagi? Serakah banget. Harusnya kamu tahu, waktu itu kalau bukan karena kamu yang bekerja sama dari dalam, aku nggak bakal semudah itu. Kalau ini bocor, kamu juga nggak bakal lepas. Suhi. Dia kok bisa ada di sini? Itu tergantung siapa yang lebih terpengaruh. Aku sih. Suhi sendirian, nyawa sampah, nggak takut apa-apa. Tapi bos Hi kamu beda. Nggak usah caucah. Katanya, anak kesayanganmu itu. Tapi dia sangat menyukainya. Kalau anak itu tahu. Alasan dia kehilangan segalanya dan keluarga hancur adalah karena mertua yang baik seperti kamu. Kamu pikir, bagaimana dia akan memperlakukan putri kesayanganmu? Kamu. Baik, 20 juta ya? Aku berikan. Ingat, ini yang terakhir kali. Kalau kamu masih mengancamku dengan hal ini, Suhi, kamu tahu caraku. Keluarga Song yang mereka bicarakan. Itu keluargamu? Menurut laporan, grup Song terlibat banyak transaksi ilegal. Sekarang, rantai keuangan internal mereka benar-benar putus. Presiden Song Hao dan istrinya hari ini jam 3.30 sore jatuh ke laut dari jembatan. Setelah diselamatkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya meninggalkan denda besar. Ibu. Tuan Song. Mereka memperlakukanmu seperti ini, tidakkah kamu ingin balas dendam? Yanan. Yan An, kenapa kamu di sini?
Aku sudah mencarimu lama. Yan An, ada apa? Tidak apa-apa. Hi Feng. Aku juga akan membuatmu merasakan kehancuran keluarga. Ada APA? Sedih? Tidak mungkin. Langkah lebih dekat untuk menjatuhkan Hi Feng. Aku justru senang. Selanjutnya harus bagaimana? Setidaknya pegang aku sedikit. Maaf, Nona Hi. Aku akan lebih perhatian. Oh iya, dengar dari sepupuku. Hi Group adalah pemimpin industri perhiasan di Binhai. Dan sudah ada selama ratusan tahun. Tentu saja. Tapi, aku ingat pernah baca di internet. Hi Group baru didirikan 15 tahun lalu. Apa namanya diubah? Dulu namanya apa? Urusanmu apa? Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Aku hanya... Sudah, aku lelah hari ini. Tidak mau latihan. Kamu pergi dulu. Baik, kalau mau jadwal latihan, panggil aku kapan saja. Nona Jiang, sepertinya kamu sangat tertarik dengan ruang baca. Aku lebih tertarik denganmu, Tuan Song. Oh, begitu? Tentu saja. Aku baru membuat tarian pole dance. Tuan Song malam ini. Datang lihat. Yan An, aku masuk ya. Jangan berpikir macam-macam. Aku tidak ada maksud lain. Aku cuma lihat kamu beberapa hari ini kondisinya kurang baik. Jadi aku panaskan susu, katanya bisa bantu tidur. Tidak usah, aku tidak minum. Aduh Yan An, minum saja dong. Aku khusus panasin buat kamu. Kalau kamu minum, aku tidak ganggu kamu lagi. Sekarang bisa pergi. Yanen, aku suka kamu, aku benar-benar suka kamu. Jangan suruh aku pergi, ya? Ah. Hi Luo. Kamu berani memberiku. Yan An, aku karena terlalu mencintaimu, aku. Hi Luo, aku kasih tahu. Sikapmu seperti ini sama sekali tidak menggoda bagiku. Malah bikin aku jijik. Aku lebih baik mati daripada menyentuhmu. Kenapa? Kita cepat atau lambat pasti akan menikah, Yan An. Siapa? Aku. Kamu kenapa? Belum menemukan Song Yan An? Iya, Nona. Podao. Cepat tambah orang untuk mencari, kalau tidak ketemu lagi. Aku pecat kalian semua. Baik, Nona. Jiang Yao, kamu berani mematikan teleponku. Aku sibuk. Sibuk APA? Kamu sekarang bersih-bersih dulu. Segera datang ke sini untuk mengajariku. Malam ini aku harus bisa satu tarian. Kamu ngapain sih? Chong Yao. Kamu? Kenapa kamu seperti ini? Bangun. Kamu ke depannya ada rencana apa? Mau balas dendam? Tentu. Hi Feng menghancurkan keluargaku, aku pasti akan membuatnya. Membayar dengan darah. Kamu mendekati keluarga Hi,
Sebenarnya untuk apa? Tentu untuk cari uang dong. Keluarga Hi adalah keluarga kaya raya. Saya mengajari Nona Hi 1 pelajaran. Setara dengan penghasilan saya sebulan sebelumnya. Kalau begitu, mari kita rampas bersama harta tidak halal keluarga Hi. Rampas semuanya. Berhenti. Song Yan-an, apa maksudmu? Aku mencarimu semalaman, kamu bahkan tidak mau memberi penjelasan. Kamu tahu tidak, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian dari keluarga Hi, percaya atau tidak aku. Percaya atau tidak apa? Percaya atau tidak kamu akan membuatku kehilangan segalanya. Aku mohon. Cepat lakukan. Jujur saja, aku sudah sangat muak denganmu. Apa katamu? Kamu muak. Jangan lupa. Semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian keluarga Hi. Tanpa aku, apakah ayahku akan membantumu? Jika bukan karena aku, bisakah kamu bekerja di Hi Group? Kamu berani muak padaku? Song Yan-an, kamu. Song Yan-an, berhenti. Siapa? Semalam pasti senang ya. Kamu masih berani datang ke sini? Nona Hi, setiap hari saya melihat Anda dan Tuan Song begitu mesra. Saya juga ingin mencari pria. Kamu. Oh iya, kenapa semalam Anda menelepon saya sangat larut? Apakah Tuan Song tidak di rumah? Maksud saya, semalam sepertinya saya melihatnya di hotel. Jangan-jangan. APA? Kamu melihat Song Yan-an di hotel? Ah, tidak. Mungkin saya salah lihat. Wah, waktunya sudah siang. Mari kita mulai pelajaran. Saya tiba-tiba tidak enak badan. Hari ini tidak jadi. Kamu pergi dulu. Saya akan mulai waktu. Nona Hi. Halo Yan-an, malam ini ada waktu? Hello? Cepat periksa. Song Yan-an semalam menginap dengan siapa? Song Yan-an. Berani-beraninya kamu mengabaikan putriku. Siapa kamu? Jika ingin hidup enak, harus menggonggong dan menjilat tuannya. Anjing saja mengerti, dasar kamu tidak tahu. Perci, jika aku tahu kamu menyakiti Luo-Luo lagi, aku punya banyak cara untuk menghukummu. Pergi. Nona Hi tidak menyusahkanmu kan? Dia selalu bertingkah gila seperti itu. Tapi tenang, keluarga Hi tidak akan bertahan lama. Bagaimana bisa? Industri perhiasan Hi baru saja meluncurkan produk baru. Pemesanan sudah melebihi 30 juta. Jika kali ini Hi tidak bisa mengirim barang, ganti rugi yang besar ini cukup untuk memutus rantai keuangan Hi. Kamu punya cara agar keluarga Hi tidak bisa mengirim barang? Hari ini aku melihat kontra pasokan Hi, pemasok mereka. Sepertinya Yong Hui, aku hanya perlu menyebarkan kabar ini ke beberapa pesaing Hi, mereka pasti akan mencari cara mengintervensi Yong Hui, menyita barang Hi ini. Nanti, kita tinggal menunggu keuntungan datang. Bagaimana? Sudah cek Song Yan-an? Dengan siapa dia menginap? Aku tahu, perlu kamu beritahu. Aku menyuruhmu menyelidiki selingkuhan Song Yan-an. Kenapa kamu menyelidiki Jiang Yao? Diam. Cepat pergi selidiki. Nona, sebenarnya aku rasa kamu tidak perlu terlalu percaya pada kata-kata Nona Jiang. Aku rasa Tuan masih sangat baik padamu. Beberapa waktu lalu aku melihat desain kalung buatan Tuan. Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Aku yakin itu pasti hadiah ulang tahun untukmu, benarkah? Tentu benar. Nona lihat, desain kalungnya sangat indah. Sangat penuh perhatian. Setidaknya dia perhatian.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Tiup lilin dulu. Aku pasangkan untukmu. Sebelumnya, aku melihat kontrak pembayaran Hiluoluo. Di situ ada ulang tahunmu. Aku ingat itu. Sudah lama tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Kalau begitu mulai sekarang. Setiap ulang tahun aku akan menemanimu. Tapi setelah kamu tahu kebenarannya, apakah kamu masih akan baik padaku seperti ini? APA. Keluarga Su menyita barang Yonghui? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu kita akan pre-order minggu depan dan pemasoknya Yonghui? Bodoh. Cari tahu siapa pengkhianatnya. Dan juga, segera adakan rapat darurat, cari solusi. Minggu depan kalau barang itu tidak bisa disediakan, aku akan bikin kalian semua hancur. Pergi. Ayah, perusahaan kenapa Masih berani sebut perusahaan? Aku kasih tahu. Dulu kalau bukan karena kamu menolak yang Master Su, nekat menikah dengan si sampah songyanan itu. Mana mungkin sampai terpuruk begini? Ayah, Dengar baik-baik, minggu depan kalau kita gagal sediakan barang, uang ganti rugi itu bisa miliaran. Keluarga Hi bakal bangkrut selamanya. Tolong carikan beberapa akun buzzer, biar isu ini tambah panas. Oak. Setelah ini, keluarga Hi paling tidak akan babak belur. Centemio. Bisa dibilang sudah terbalaskan. Tentu belum. Kalau mau Hifeng benar-benar hancur, serangan kecil begini mana cukup? Oh ya, kalau tidak salah ingat, bukannya kamu punya pabrik garmen sendiri? Betul. Maksudmu? Tentu aku ingin membantu ayah tiriku tercinta. Atasi masalah mendesak ini. Aku mau kamu yang ajukan kerjasama dengan Hifeng. Pas sampai tanggal pengiriman, bawa saja barang-barang cacat dari pabrikmu untuk numpang lewat. Kali ini, aku akan membuat Hifeng tidak bisa bangkit selamanya. Belakangan ini, postingan tentang keluarga Hi yang hampir bangkrut sudah tersebar luas di berbagai forum. Di saat seperti ini, kamu bilang mau membantuku. Kenapa? Soalnya aku juga bekerja di dekat Nona Hi. Kalau keluarga Hi bermasalah, tidak ada untungnya bagiku. Apalagi, aku punya sepupu perempuan yang berharap Nona Hi bisa lebih memperhatikannya. tenang saja, asalkan kamu bisa bantu keluarga Hi. Selesaikan masalah henteng ini. Aku janji tidak akan menyia-nyiakan kalian berdua. Ayah, tenang saja, Hi Chen-feng ini, orangnya bisa dipercaya. Baik. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan Tuan Hi. Bos Hi, jangan sungkan. Kalau begitu kami akan pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Nona Hi, hari ini moodnya bagus sekali ya. Tentu saja. Sekarang, bukan hanya krisis keluarga Hi yang teratasi. Krisisku juga sudah selesai. Aku sudah menyuruh orang memeriksa. Catatan masuk keluar hotel yang kamu sebutkan, tidak ada yang mencurigakan. Dan pembantu di rumah bilang, dia melihat Yan An sedang mendesain kalung baru untukku. Sebagai hadiah ulang tahunku. Kalung. Iya, aku tunjukkan padamu. Cantik kan? Tuan Song sangat perhatian. Nona Hi, pesta ulang tahunmu harus dirayakan besar-besaran, biar Tuan Song merasa dihargai. Dengan begitu, dia akan lebih baik padamu di kemudian hari. Tentu saja aku akan merayakannya besar-besaran. Itu sudah pasti. Kalian sedang bicarakan apa? Yan An, kamu sudah pulang. Apakah perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini? Kamu sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Hi Group mengalami perubahan mendadak, wajar jika Tuan sibuk. Tapi, krisis belum sepenuhnya teratasi. Aku duga, Tuan Song malam ini mungkin akan lembur lagi. Oh iya, aku malam ini harus lembur. APA, kamu masih lembur? Hi Chen Feng memasok barang untuk Hi Group. Itu kamu yang atur? Ya, putusnya rantai keuangan saja tidak cukup mematikan. Yang aku inginkan adalah mereka menjadi terkenal karena hal buruk. Dan tidak bisa bangkit lagi selamanya. Hanya terkenal buruk saja belum cukup. Hi Feng dulu melakukan penggabungan ilegal terhadap Song Group. Rasa itu harus dia rasakan juga. Apa rencanamu?
Para pemain lama di perusahaan sudah lama mencium ada yang tidak beres. Dan berniat menjual saham mereka dengan harga murah. Saat inilah, aku akan menawarkan mereka kesempatan. Beberapa waktu lalu, berita tentang keluarga He menjadi sorotan. Tapi melihat Nona He yang berseri-seri hari ini, sepertinya kabar itu tidak benar. Maksudmu kabar tentang kebangkrutan grup He? Itu jelas tulisan sembarangan dari akun-akun sensasi. Kalian tidak mungkin percaya, kan? Tentu tidak. Keluarga He adalah keluarga kaya raya nomor 1. Tidak mungkin mudah bangkrut. Omong-omong, gaun yang dipakai Nona He ini jangan-jangan didesain oleh Tuan He. Sungguh indah, tapi bagian lehernya agak kosong. Kalau ada kalung untuk menghias, pasti lebih bagus. Kalung? Sebentar lagi ada. Kenapa tidak melihat Tuan Song? Tadi dia masih di sampingku. Mungkin sedang menyiapkan hadiah untukku. Nona He, hadiah yang Tuan Song siapkan untukmu. Jangan-jangan orang? APA? Jiang Yao, kamu ini. Memukulnya? Kamu pantas? Hanya seorang yang bisa menggoda pria orang lain. Wanita biasa, APA yang tidak pantas untukku. Song Yan An, tanpa bantuan keluarga He, kamu sekarang bahkan tidak lebih baik dari anjing. Kamu berani mengkhianati dengan wanita ini? Bantuan? Kalau bukan karena keluarga He, aku tidak akan sampai seperti ini. He Luo Luo, kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu? Luo Luo. Aku rasa Bos He tahu apa yang aku bicarakan. Hadirin, terima kasih telah hadir di pesta ulang tahun putriku. Tapi hari ini, He masih ada urusan keluarga, jadi saya minta maaf dan mohon izin untuk mengakhiri acara. Lain kali kita bertemu lagi. Hati-hati di jalan. Apa yang kamu tahu? Tentu saja, tentang bagaimana kamu mengakuisisi Song Group secara ilegal. Dan bagaimana kamu memaksa orang tuaku sampai mati. Malam amal itu. Percakapanmu dengan Suhi. Aku dengar semuanya. Baik. Meskipun kamu tahu semuanya hari ini, Song Yan An, di Ben Hai, di bawah pengawasan He Feng, apa kamu bisa berbuat sesuatu? Benarkah? He Chen Feng. Barang Mu ITU. Cepat, telepon kantor, hentikan pengiriman barang itu. Barang itu bermasalah, cepat. Sudah terlambat. Sampai pagi ini, barang itu sudah terdistribusi semua. Kamu. He Feng, kamu sudah tamat. Keluarga He bermasalah. Apakah kalian juga berkomplot merencanakan ini? Sepertinya Bos He sudah menebak apa yang terjadi. Ternyata, aku yang membunuh kalian. Zhang Yao, jangan kira aku akan membiarkan kalian begitu saja. Kalian tunggu saja. Kamu salah. Kami yang tidak akan membiarkan kalian. He Feng, tunggu sampai aku besar nanti. Aku tidak akan membiarkanmu. Dia. Tidak mungkin. Ayah, aku akan membunuh mereka. Sampah, suami sendiri saja tidak bisa jaga. Untuk apa aku memilikimu? Dengar, kalau keluarga He tidak bisa melewati ini, aku akan membunuhmu dulu. Ayah, Ibu, He Feng akan segera hancur. Aku akan segera membalas dendam untukmu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku senang untukmu. Selamat, dendam besar hampir terbalas. Tinggal satu langkah lagi. Sampah. Bukannya sudah suruh kalian ambil kembali paket itu? Hal kecil saja tidak bisa. Untuk apa kalian? Besok siang, kalau tidak selesai, semuanya pergi. Barang-barang He Chen Feng itu. Semua sampah. Sekarang perusahaan.
Situs itu dibanjiri komplain konsumen. Dana cadangan sudah tidak cukup. Ganti rugi pun tidak cukup. Ayah, bukannya grup HI punya anak perusahaan? Namanya Fire, sepertinya operasinya bagus, mungkin. Mungkin ada dana lebih untuk pinjaman. Fire. Tuan Song, bagaimana Anda tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar Fire? Dan bagaimana Anda merebutnya dari Tuan He? Menjadi direktur utamanya, Tuan Song? Apa arti mengubah Fire menjadi SJ, Tuan? Apakah itu marga Anda dan Nona Jiang? GAPI Nona He. Bukankah tunangan Anda? Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Ini anak perusahaan He, bukan SJ. Bukan SJ. Keluarlah kau. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Satpam. Satpam, cepat bawa pergi dua orang yang tidak jelas ini. APA. Lepaskan aku. Apa dari? Penderitaan kalian baru saja dimulai. Ah, Suamimu berselingkuh di belakangmu, kamu tidak tahu juga tidak apa-apa. Sekarang dia ingin menghancurkan perusahaan keluarga kalian. Kamu masih tidak tahu? ayah, aku tidak tahu. Aku sudah bilang, jika ada sesuatu yang terjadi pada He Group, aku akan membunuhmu lebih dulu. Sekarang baik, mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Tanpa perintahku, jangan keluar. Jangan ayah. Beri aku kesempatan lagi. Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa menikahi putra sulung keluarga Su. Aku bisa menikahi Suzenan. Aku akan memohon padanya. Mohon dia mengembalikan barang Yongwei kepada kita. Boleh tidak, ayah? Ayah. Beri kamu kesempatan lagi? Boleh, kamu pergi minta keluarga Su untuk memuntahkan barang Yonghui yang mereka curi dariku. Dan berikan aku 80 juta dana liquid sebagai mas kawinmu. Kamu bisa melakukannya? Aku bisa. Aku pasti bisa. Yao Yao. Sekarang kamu sudah berhasil membalas dendam. Apakah kamu bisa putus dengan Song Yan An? Belum bisa. Dengan perasaan yang ada anak oleh ibu, aku belum mendapatkannya. Song Yan An masih berguna. Yao Yao. Sarapan sudah kubeli. Oh, kakak He juga di sini ya? Saudara Song salah panggil ya. Aku tidak ingat. Punya sepupu seperti saudara Song. Yao Yao. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku mendukungmu. Jika ada kesulitan, ingatlah untuk mencari aku. Aku selalu ada untukmu. Yao Yao, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika ada kesulitan, ingatlah untuk mencari kakak. Kakak selalu ada di belakangmu. Baik, terima kasih kakak. Baik. Terima kasih kakak. Yao Yao, ada apa dengan sepupumu? Sepupuku juga hanya peduli padaku. Jangan-jangan kamu cemburu sama sepupuku? Masa sih? Ayo sini makan dulu. Wajah. Nona He dulu kan bilang, nggak suka uang kotorku, sok suci. Kok sekarang berdandan kayak gini? Datang cari aku? Asal kamu mau terima syaratku. Kembalikan barang-barang keluarga He yang kamu ambil. Dan bayar ganti rugi untuk kami. Aku rela melakukan apapun. Zhang Yao Song Yanen. Aku nggak akan membiarkan kalian lolos.
Madia lu. Orang kayak lu yang suka merek lelaki orang. Pantas masuk neraka. Madia lu. Ah, Hilulu, sekarang kamu juga tahu. Rasanya barang kesayangan direbut itu gak enak ya? Waktu kalian merebut milik orang, pernah ngerasa bersalah nggak? maksudmu apa? Hilulu, aku kasih tahu. Semua penderitaan yang kamu alami sekarang baru permulaan. Aku jamin, kedepannya kamu akan lebih menderita ratusan kali lipat. Bos Hi, pihak pemakaman bilang, waktu itu pas mereka ke rumah sakit, jenazah Nona Shen Yao Yao sudah hilang, tapi karena nggak mau ngembaliin uang, mereka tutup-tutupi. Oke, aku ngerti. Kalian siapa? Lepasin aku. Lepasin dia. Cari mati. Chen Feng, berhenti. Aku sudah kata polisi. Mereka sebentar lagi datang. Kalau nggak pergi sekarang, siap-siap masuk penjara. Chen Feng, kamu gimana? Nggak apa-apa. Chen Feng, jangan nakut-nakutin aku. Chen Feng. Tolongin. Maaf, pasti sakit banget ya. Nggak sakit. Kakak pernah bilang, akan selalu melindungimu. Kak Chen Feng, aku berhutang banyak padamu. Dulu kalau bukan karena kamu membantuku pura-pura sakit dan kabur ke luar negeri, mungkin sekarang aku sudah bernasib sama seperti ibuku. Sekarang kamu adalah korban untukku. Yao Yao, aku tidak pernah berpikir untuk memintamu membalas budiku. Perasaanku padamu, kamu selalu tahu. Tuan Song, kenapa Anda di sini? Tuan Hi harus ganti obat nih. Maaf merepotkan, dokter. Yan An, Jangan sentuh aku. Pergi temani sepupumu itu. Yan An, Apa maksud Hi Chen Feng tadi? Apa perasaannya padamu? Bukankah kalian sepupu? aku dan dia memang bukan sepupu, tapi dia memang kakak yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Dulu di Tua Dahi, dia bilang kita sepupu cuma untuk mempererat hubungan. Biar Hi Luo mau menerimaku sebagai guru tari. Aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Jadi kalian, Aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Tenang saja, aku hanya menyukaimu. APA, gagal, dasar tidak berguna. Kalian berdua laki-laki. Satu gadis kecil saja tidak bisa diculik. Minta uang lagi? Perninya kau. Cepat pergi dari sini. Ayah, ada apa? Aku sudah minta Tuan Su transfer 30 juta ke rekening perusahaan. Seharusnya cukup untuk menutupi operasional perusahaan sementara. Untuk uang sisanya, aku akan terus berusaha memintanya. 30 juta. Ganti rugi klien tidak bisa ditunda. Cepat selesaikan. Baik. Ayah, tadi Anda telepon, bicara apa? Aku kira guru tari MU itu, Jiang Yao, adalah orang yang dulu itu. Shen Yao Yao. APA? Shen Yao Yao? Dulu kamu bukan lawanku. Sekarang juga pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Yanan. Aku perlu bicara denganmu. maaf, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Song Yanan. Zhang Yao, dia bukan orang baik. Bahkan namanya bukan Jiang Yao. Jangan tertipu olehnya. Keluarga Hi kalian. Dialah yang jahat dan melakukan segala kejahatan, ya kan? Kamu berani bilang Yao Yao? Aku. Sejahat apapun aku, paling tidak tulus padamu. Yao Yao MU, bahkan identitas aslinya saja. Dia tidak mau kasih tahu. Aku kasih tahu. Dia bukan Zhang Yao. Namanya Shen Yao Yao, anak dari ibu tiriku. Dulu, mereka berdua, ibu dan anak, mengincar harta keluarga Hi. Ibunya memaksa ayahku buat bikin perjanjian transfer saham. Sekarang masih di ruang rahasia rumahku. Setelah sekian lama, ibunya sudah meninggal, dia masih belum menyerah. Yanan, kamu pikir dia benar-benar cinta? Dia mendekatimu. Cuma mau manfaatin kamu buat deketin keluarga Hi. Dari awal sampai akhir,
Kamu cuma pionnya. Di dunia ini, hanya aku yang tulus padamu. Kamu pikir, dengan cerita bohongmu, bisa pecahin hubungan aku sama dia? Hiluoluo, aku kasih tahu. Jangan mimpi. Aku gak bakal percaya. Dan, lain kali jangan gini di depanku. Aku lihat mukamu. Langsung ingat orang tuaku yang mati mengenaskan. Aku takut suatu hari, aku gak tahan bakal cekik kamu. Song Yanen, kamu akan menyesal. Sudah ketahuan siapa yang suruh dua preman itu? Belum, tapi pasti ada hubungannya. Dengan orang tua Hifeng. Jangan khawatir. Yan An sudah sewa bodyguard buat aku. Yao Yao, apa kamu jatuh cinta sama Song Yan An? Sesusah itu jawabnya? Yan An, dengerin aku. Oke. Bilang. Kamu benar cinta aku, atau ada maunya? Kamu deketin keluarga Hi. Bukan cuma untuk uang, kan? Yan An, kenapa kamu? Kamu sampai meragukan perasaanku? Kamu tahu, aku dari kecil sudah tidak punya orang tua, sendirian. Aku anggap kamu satu-satunya sandaranku. Setiap hari aku bayangin masa depan kita. Kamu? Hanya karena hal kecil, ragukan perasaanku? Maafkan aku. Aku cuma karena dengar dari Hiluoluo. Jadi, Aku tahu kamu mendengarkan omongan keluarga Hi. Kalau kamu percaya mereka, pulang saja. Lagi pula di matamu, aku bukan wanita baik. sudah, aku yang salah. Aku janji, tidak akan seperti ini lagi. Baik. Besok aku akan ikut kamu ke rumah Hi. Ambil semua barangmu. Jangan berhubungan dengan mereka lagi. Baik. Aku nurut kamu. Maaf, ini terakhir kali aku memanfaatkanmu. Setelah aku dapatkan perjanjian pengalihan saham dulu di rumah Hi, aku pasti akan membalasmu. Kalian masih berani datang? Aku kembali ambil barangku, habis itu tidak akan kembali. Tunggu. Barangmu ada di atas, wanita ini tidak pantas naik. Aku temani kamu. Tidak apa-apa, Yan An. Kamu naik dulu, aku tunggu di sini. Lihat. Apa yang aku bilang tadi? Jiang Yao belum putus dengan kamu? Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk kembali ke keluarga Hi. Dapatkan. Perjanjian pengalihan saham yang dulu ibunya paksa ayahku tanda tangani. Dari awal sampai akhir, yang dia mau hanya uang. Tidak ada kamu, tidak ada kamu. Bukannya mau ambil barang? Kenapa tidak bawa apa-apa? Ada apa, Yan An? Kenapa kamu lihat aku seperti ini? Apa Hiluoluo bilang sesuatu lagi padamu? Kamu masih mau membohongiku? Shen Yao Yao. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti ya? Yan An jangan seperti ini, Yan An. Kamu beritahu aku. Apa ini? Yan An, aku sudah bilang padamu. Orang ini bukan orang baik, kamu masih tidak percaya. Tenang, jangan marah dengan orang seperti ini. Tidak worth it. Yan An, dengar aku. Apapun yang kamu mau bilang, aku tidak akan percaya. Pergi kamu. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Aku memanfaatkanmu, tapi aku. Pergi. Pergi. Ibu, asalkan bisa balas dendam untukmu. Apapun konsekuensinya aku terima. Shen Yao Yao, selama ini hanya aku yang bisa merebut milikmu. Berani-beraninya merebut priaku? Kau pikir kau siapa? Kukira kau benar-benar setia, ternyata.
cuma begini saja. Apa maksudmu? Tiger. Sayang, Jiang Yao sudah tidak mau kamu. Aku yang mau. Pergi. Meskipun Jiang Yao bukan orang baik, kau juga bukan malaikat. Membuat pria mabuk, melepas baju, lalu mendekat. Bilang saja kau sosialita. Menurutku, kau sama saja dengan mereka. Bahkan jika aku dan Jiang Yao berpisah, tidak berarti dendam kita selesai. Jangan bermimpi. Song Yanen. Kalau masih mau uang, temani aku malam ini di tempat biasa. Tuan Besar Su, lukaku belum sembuh dari terakhir kali. Bisa tidak? Ya. Justru karena belum sembuh jadi lebih seru. Samakin kau kesakitan, samakin aku saka. Ayo. NIH 10 juta. Sisanya tergantung penampilanmu. Aku akan berikan perlahan. Jam 2 siang, datanglah ke rumahku sendirian. Atau tanggung sendiri akibatnya. Oh. Kau berani mengikutiku? Bukannya kau juga menjebakku? Bicaralah. Apa sebenarnya maumu? Aku ingin perjanjian pengalihan saham asli yang ada di tangan ayahmu. Tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan memperlihatkan pada semua orang. Sosok setan nomor 1 di Hai, Nona Hiluluo yang kita cintai. Seperti apa sebenarnya? Kau. Saat perjanjian itu ditandatangani dulu, kau masih kecil. Bahkan jika kepolisian memutuskan, kau tidak akan terlibat. Tapi jika video ini bocor, belum lagi dampaknya padamu secara pribadi. Kalau ini sampai memengaruhi reputasi dan kepentingan keluarga Hi, coba tebak, ayah yang pemarah itu akan melindungimu seperti kau melindunginya? Baik, aku setuju. Tapi kau harus menepati janjimu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku hanya memberimu waktu seminggu. Ayah, minum teh dulu. Taruh saja di sana. Ayah, 2 trikmu yang licik itu benar-benar hebat. Membuat Jiang Yao langsung kalah total. Tapi ayah, di mana ayah menyimpan perjanjian pengalihan saham yang asli itu sekarang? Untuk apa kau tanya itu? Tidak ada API. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin bilang. Jiang Yao ITU pasti tidak akan menerima begitu saja dan akan mencari kesempatan untuk mencurinya lagi. Aku ingin membantu ayah menyembunyikannya lebih aman. Ini tidak perlu kau khawatirkan. Lagi pula, orang itulah yang membuatku seperti ini. Seharusnya akulah yang tidak akan menerima begitu saja. Tidak apa-apa. Song Yanan memang tidak pantas untukmu. Sekarang juga baik. Setidaknya. Siapa bilang aku sedih karena dia? Aku sedih karena ibuku menderita. Kenapa orang-orang jahat ini bisa hidup enak? Sudahlah. Tidak apa-apa. Singkirkan tangan kotormu. Kenapa kau di sini? Kenapa? Aku mengganggu kalian mesra ya? Ternyata, kalian seperti ini ya? Hanya kakak. Hanya mencintaiku. Semua bohong. Jiang Yao, apa kau hanya bisa dekat dengan pria? Sungguh memuakan. Brengsek. Aku memang suka pria. Mau apa? Kalau kau berani, jangan sakiti dia. Aku peringatkan, kalau bukan untuk balas dendam, aku tidak akan menyukai orang seperti
yang hanya bisa jadi pengecut yang menumpang hidup. Kalau bukan karena aku, kau mungkin masih bahagia menganggap musuh sebagai ayah. Siapa yang akan menyukai orang bodoh sepertimu? Ya, Kak. Apalagi kamu. Kalau bodoh ya pantas dimanfaatkan orang. Jangan salahkan orang lain. Dia ikut kita? Tidak. Kamu baik-baik saja? Minumannya sedikit kok. Kok bisa muntah segini parah? Mungkin karena sudah lama tidak minum alkohol. Toleransi alkohol menurun. Aku baik-baik saja. Kalau gitu aku antar kamu pulang ya. Selamat, Nona Jiang. Kamu hamil. Janinnya sangat sehat. Mama, aku harus bagaimana? Halo. Makam Nyonya Shenping kok hilang? Naonya Shenping. Makam Nyonya Shenping beberapa waktu lalu. Baru saja dipindahkan oleh suaminya, Tuan He. Kamu siapa? Bajingan. Berani-beraninya kalian. Aduh. Kami juga. Kalau mama aku ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan kalian. Hifeng, kamu pindahkan makam mama aku kemana? Jangan buru-buru. Mungkin, kalau kamu berlutut sekarang, dan membungkuk 2 kali, aku akan lebih bersedia memberitahumu. Dasar bajingan. Inikah caramu meminta tolong? Kalau kamu memaksaku, aku bisa melakukan apa saja. Aku beritahu kamu. Lutut sekarang. Bodoh amat. Mana ada uang untuk memindahkan kuburan mamamu? Haha. Aku gali mayatnya. Lalu hancurkan tulangnya sampai jadi abu. Hahaha. Aku bunuh kamu. Hahaha. Bodoh amat. Aku kasih kamu satu rahasia lagi ya. Coba tebak mamamu dulu. Benarkah bunuh diri? Apa maksudmu? Hahaha. Zhang Yao. Pernah dengar suara kulit terkoyak? Dan tulang remuk? Darah menyembur dari tubuh seperti air mancur. Wahahaha. Aduh. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Zhang Yao. Hari ini hanya memberimu pelajaran. Lain kali lagi, aku akan membuatmu dan ibumu bernasib sama. Hifeng, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak akan pernah. Jangan. Lepaskan ibuku. Ibu, lari cepat. Chen Gan Tekat. Kakak Chen Feng, Tenang, baik-baik saja. kamu sudah tahu? Ya, anak itu adalah milik Song Yanan. Kamu berencana tinggal? Aku tidak tahu. Aku sangat bingung sekarang. Kakak, ibuku tidak bunuh diri. Dia dibunuh dengan kejam oleh Hifeng. Dia, Yao, jangan menangis. Semua ini akan berlalu. Mereka pasti akan mendapat balasannya. aku akan membunuh mereka. Bagaimana? Langit membuka matanya, membuatmu sakit parah? Aku ingin melihat seberapa besar balasan yang kau dapat. Kamu. Kamu hamil? Ya. Milikku. Bagaimana mungkin? Kita baru berpisah sebentar. Kalian sudah. Kenapa tidak mungkin? Lagi pula, antara aku dan kamu, bukan hanya memanfaatkan tanpa perasaan. Kebetulan. Pernikahanku dan Luo akan diadakan minggu depan. Yanen, baiklah. Kalau begitu, aku harus mengingatkan Nona He. Jangan lupa janji yang kau berikan padaku. Jika tidak, di hari pernikahan kalian, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Di mana lagi dia bisa menyembunyikan barang itu? Di mana yang lebih aman dari ruang rahasia?
Barang sudah kuberikan, jangan lupa hapus videonya. Pernikahanku dan Yan An, kamu tidak perlu datang. Kedepannya, ingat untuk menjauh. Kalau begitu, selamat menikah lebih awal. Pura-pura baik. Sudah larut, aku harus pergi mencoba gaun pengantin dengan Yan An. Aku pergi dulu. Kakak Chen Feng, kontraknya sudah aku dapatkan. Tolong carikan aku pengacara. Mari kita sekali lagi mendoakan pasangan baru ini, agar langgeng sampai tua. Selamanya bersatu hati. Sekarang, mempelai pria dipersilakan mencium mempelai wanita. Apa yang terjadi? Satpam, Satpam, matikan ini. Jiang Yao, kamu keluar sekarang. Bagaimana? Hadiah pernikahan dariku? Kalian berdua puas? Kamu ini, berani beraninya ingkar janji. Madlah kamu. Dengan orang sepertimu, apalagi yang bisa dipercaya? Kamu sama bencinya dengan ayahmu. Kenapa ayahmu tidak datang ke pernikahanmu hari ini? Ah, aku lupa. Dia mungkin terjebak macet di jalan. Aku akan membunuhmu. Kamu lebih baik hidup dengan baik. Hari-hari indahmu masih panjang. Kamu berhenti. Apa maksudmu ini? Belum sadar? Aku memanfaatkanmu lagi untuk balas dendam. Aku ini orangnya, selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kamu tahu itu. Yan An, dengarkan penjelasanku. Pernikahan dibatalkan. Yanan, Jangan panggil aku, ini aku. ayah. Kamu berani mengkhianatiku? Kau pikir setelah aku masuk, kamu akan baik-baik saja? Ketahuilah, jika aku mati, aku akan mencekikmu dulu. Wanita sialan. Ayah, Di mana-mana, sendiwa ini berkat kamu. Aku punya rumah tapi tidak bisa pulang. cepat, ada orang. Hifeng ada di sini. Anjing tidak tahu terima kasih. Kamu tunggu saja, tunggulah. Berhenti. Zhang Yao, Song Yanan. Kalian semua. Osu. Kamu masih berani angkat telepon? Sekarang seluruh Binhai penuh dengan gosip tentang kita. Memalukan sendiri tidak apa, tapi kamu malah menyeretku. Aku dimarahi habis-habisan oleh ayahku. Bosu, mungkin ada kesalahan? Kita semua korban. Yang pantas mati adalah Jiang Yao. Benar. Dan aku sudah menemukannya. Cara balas dendam yang paling menyakitkan untuknya. Oh. Coba ceritakan. Dia hamil. Event sudah ditemukan? Film, Swanson, tapi baru saja dari akun Weibo Nona Jiang. Saya mengirim sepotong audio dan gambar. Bodohnya. Aku sekarang mana ada uang untuk memindahkan makam ibumu. Aku hanya akan menggali jenazahnya lalu menghancurkannya sampai debu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja pergi ke He Group. Oh bukan, sekarang Jiang Group. Aku harus menyelesaikan kekacauan Hifeng dulu. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan ibu hancur di tangan orang seperti ini. Kalau dia? Aku ingin menyimpannya. Baik. Yao Yao, biar aku bantu merawatnya ya. Aku janji akan menganggapnya seperti anak sendiri. Kak, aku tahu maksudmu. Tapi aku tidak punya pilihan untuk memikirkan ini sekarang. Baik, maaf. Aku terlalu terburu-buru. Halo Direktur Jiang,
Saya maksudnya Direktur Keuangan Jiang Group. Nama saya San Chong, untuk masalah keuangan perusahaan. Anda bisa tanya saya. Baik. Soal uang ganti rugi karena kasus Yonghui Group. Sudah lunas semua? Sekarang kondisi perusahaan bagaimana? Utang perusahaan sebelumnya sudah lunas semua. Tapi, dana likuid yang tersisa di rekening hanya cukup untuk 3 bulan. Sudah banyak karyawan yang resign, dan karena dampak kasus Yonghui sebelumnya, sekarang tidak ada supplier maupun desainer yang mau bekerja sama dengan kita. Pakaian cacat yang dikembalikan konsumen sudah diurus? Pelem. Sebelumnya bos berniat menjualnya dengan harga murah. Untuk setidaknya menyelamatkan perusahaan tapi. Sumbangkan saja. Sumbangkan semua barang yang menumpuk ke daerah miskin. Dan beritahu sisa karyawan, siapapun yang mau bertahan. Naikkan gaji mereka 10%. Tentu yang tetap ingin pergi tidak perlu ditahan. Terakhir, 1 jam lagi. Rapat di ruang meeting. Baik. Kamu tidak apa-apa? Yao Yao. Anakku. Tenang, anaknya masih ada. Bukannya kamu sangat membenciku? Kenapa masih menyelamatkanku? Aku belum menikmati kesenangan membalas dendam padamu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Chen Feng, aku di rumah sakit kota. Bisakah kamu datang sebentar? Tenang, aku baik-baik saja. Aku menunggumu. Tuan Song, ayah anaknya akan segera datang. Kalau kamu tidak apa-apa, kamu bisa pergi dulu. Begini caramu membalas budi penyelamatmu? Aku menjatuhkan keluarga He, itu juga membantumu membalas dendam. Kita sudah imbang. Bantu aku periksa. Siapa yang menabrak Jiang Yao tadi malam? APA. Gagal. Menabrak orang saja tidak bisa membunuh? Berani-beraninya minta uang padaku? Pergi. Setelah kegagalan ini, dengan sifat Jiang Yao, pasti akan lebih waspada. Kedepannya akan lebih sulit untuk bertindak. Sayang. Tenang. Yao Yao, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Kakak, aku baik-baik saja. Ini pasti ada hubungannya dengan He Luo Luo. Sebentar lagi aku akan menyewa beberapa bodyguard untuk melindungimu. Baik. Kakak Chen Feng, sebenarnya aku ada sesuatu yang ingin minta tolong. APA. Dengan kakak masih begitu kaku? Grup Jiang. Masalah arus kas dan kredit eksternal saat ini sangat parah. Sudah tidak ada desainer dan pabrik yang mau bekerjasama dengan kami. Jadi aku berpikir, Tidak masalah. tapi sekarang aku tidak bisa memberimu uang muka. Aku hanya bisa menjamin akan memberimu lebih banyak keuntungan nanti. Yao Yao. Dengan aku masih begitu formal. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah operasional perusahaan. Dari mana dana datang, dan masalah pemasaran selanjutnya. Lagi pula uang di rekeningku yang bisa digunakan tidak banyak. Kalau tidak aku, Tenang, aku akan mencari solusi untuk ini. Wah, nyawa beberapa orang memang besar ya. Kenapa bawa banyak orang? Karena takut mati? Aku memang takut mati. Nona He tidak takut? Sampai sekarang He Feng belum tertangkap. Nona He, apakah kamu benar-benar bisa tidur nyenyak di malam hari? Kamu. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula kamu adalah anak kandungnya, mungkin saat dia menguliti kamu, dia akan lebih ringan tangan dibandingkan orang lain. Pak Jiang, akhirnya Anda datang. Tuan Song sudah menunggu lama di kantor. Katanya ingin berinvestasi 100 juta untuk perusahaan kita. Aku tahu, kenapa tiba-tiba begitu baik hati. Jangan-jangan masih ada perasaan padaku? Jangan berhayal. Kau begitu pasti ada niat jahat. Aku hanya melihat dari sudut pandang modal. Untuk menilai nilai komersialmu. Tidak ada yang bisa menolak uang, lihatlah kontraknya. Kalau tidak ada masalah, Anda tenang saja. Tuan Song begitu yakin aku akan setuju dengan investasi ini? Perusahaanmu sudah hampir bangkrut, masih mau menolak? Tidak ada satupun pasal dalam kontrak yang merugikanmu. Kalau tidak mau tanda tangan, ambil saja. Selamat bekerja sama, Tuan Song. Itu. Kontrak sudah ditandatangani, kamu bisa pergi. Aku baru memberimu 100 juta. Sikapmu seperti ini? Bukankah dulu ada yang bilang tidak ingin bertemu lagi denganku?
Aku tidak berani mengganggu wajah pemegang saham utama kita. Jenggan. Oh, Kamu berani mengkhianatiku 2 kali, hari ini aku akan mengulitimu. jangan, ayah aku salah. Aku tidak berani lagi. Kalau aku tidak bisa hidup, kamu juga tidak akan tenang. Halo. Aku mau lapor polisi. Yao Yao membawa 2 kabar baik untukmu. Coba katakan. He Feng masuk penjara. ITU teleportin Ola, he luo luo. Ini tidak terlalu mengejutkan, karena ayah dan anak ini sudah saling serang sampai maksimal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, untuk Jiangxi. Gaun baru yang aku desain untuk kuartal berikutnya, sudah ada sampelnya. Gambar efek ini. Kamu hebat, gambar efek model ini. Lebih menakjubkan daripada gambar desain yang kamu tunjukkan padaku. Kalau kamu sudah yakin, aku akan menyuruh orang untuk memproduksinya secara massal. Tidak, tidak, tidak. Aku ingin menjadikan gaun ini sebagai item edisi terbatas. Edisi terbatas. Hah, aku rencananya 2 minggu lagi mau ngadain pesta makan malam kayak kontes busana gitu. Nanti aku bakal undang beberapa model terkenal buat pakai gaun rancangan kamu. Terus jalanin jadwal. Gue yakin sih, dengan reputasi kalian, pasti bakal banyak sosialita dan anak orang kaya yang dateng. Habis itu, kita bakal keluar duit dikit, bayar teman-teman wartawan buat promosiin. Reputasi perusahaan harus dinaikin dulu, baru bisa berkembang lebih lanjut. Oke, gue dengerin. Gue yang atur. Jiang Zong, dengar-dengar batch gaun ini. Dibuat edisi terbatas, cuma satu-satunya di dunia. Bisa dibeli nggak sekarang? Iya, bisa dijual nggak? Kita udah lama ngiler sama desain MRH. Cuma, sebelumnya dia kan pernah jadi desainer pribadi Nona Hi. Tentu saja bisa dijual. Kalau semuanya tertarik, bisa pesan dari sekarang. Setelah pesta selesai, kami bakal menyetrika gaun-gaun ini dan anterin ke rumah masing-masing. Kita juga mau, kita juga mau, kita juga mau. Kita juga mau. Nona Zhang. Jiang Zong gak kuat minum. Gelas ini gue yang gantiin. Jiang Yao, lain kali kita kontakan ya. Jiang Zong, dulu dengar cerita tentang Anda, udah pengen kenalan. Hari ini akhirnya ketemu juga. Gelas ini buat Anda. And Harus. Gue yang gantiin dia. Maaf, gue permisi dulu. Zhang Zong. Kamu aja minumnya cuma segitu, sok-sokan mau gantiin orang. Minum sampai kayak gini juga nggak malu. Jiang Yao. Gue tahu salah, gue gak marah kamu bohongin gue. Gue juga gak masalah kamu sama Hi Chen Feng punya anak. Jangan tinggalin gue, oke? Gue rela. Jadi ayah tiri buat anak kamu. Yao Yao, kamu tadi kemana? Dicariin lama. Oh, tadi gue ke toilet. Kenapa? 5 set gaun edisi terbatas itu udah laku semua. Lagi pula, para sosialita itu mau tanda tangan kontrak sama kita. Buat kerjasama jangka panjang. Beneran? Wah, bagus banget. Kak Chen Feng, kali ini berkat kamu banget. Kamu cari gue ada apa? Udah sadar? Tadi malam kebanyakan minum. Kamu yang mengantarku naik. Apa aku ngomong sesuatu yang gak seharusnya? Yang nggak seharusnya. Nggak tahu ini termasuk atau enggak. Aku tahu salah, aku gak keberatan kamu bohong padaku. Aku mabuk, jadi aku. Oke, Bukan itu maksudku, maksudku aku. kemarin kamu tanya aku. Jangan pergi, oke? Aku bilang oke. Beneran? Tapi aku. Aduh,
Tapi kamu bilang mau jadi ayah tiri anakku. Ini mungkin nggak bisa. Tenang, aku pasti akan memperlakukan anak ini seperti anakku sendiri. Tapi kamu kan ayah kandung, gimana bisa jadi ayah tiri? Kamu gak perlu khawatir soal aku. Kamu ngomong apa? Anak itu punyamu. Aku tahu anak itu punyaku. Yao Yao. Aku keluar dulu. Kak Chen Feng, Aku tahu mau ngomong apa. Yang penting kamu bahagia. terima kasih. Mungkin dia mabuk. Mungkin. Wah, Bos Jiang, Anda memang luar biasa. Nggak cuma dalam waktu sesingkat ini. Sudah dapat investasi ratusan juta. Selesaikan masalah keuangan perusahaan, bahkan sendirian. Selesaikan masalah reputasi perusahaan, Anda benar-benar. Bos Jiang, tunggu sebentar, aku terima telepon dulu. APA. Oke, aku tahu, tutup. Ada apa? Bos Jiang, asisten baru telepon bilang. Yang beli gaun kita di pesta. Ada satu dari Shengru. Baru posting di Weibo. Bilang baju kita ada jarum tersembunyi. Dan kualitas jahitannya bermasalah, cuma bisa dilihat dari jauh. Dia ini cuma bikin panik aja. Shengru. Shengru itu putri Shengxi Jewelry. Beberapa waktu lalu grup Shengxi alami putus rantai pendanaan. Grup Su investasi 80 juta, ini pasti ada hubungannya dengan grup Su. Termasuk kecelakaanmu, semua itu ulahnya. Pengemudi yang menabrak sudah ditangkap. Dia semuanya. Seharusnya aku sadar, dia tidak akan tinggal diam. Orang ini benar-benar jahat. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Krisis reputasi perusahaan ini baru saja teratasi. Tidak bisa dibiarkan hancur begitu saja. Tenang, Kak Chen Feng telepon. Halo, Kak Chen Feng. Aku sudah lihat Weibo. Tenang, aku punya cara untuk membuktikan diri. Baik. Sudahlah, aku akan hubungi PR untuk menurunkan panasnya. Kalau tidak, Trending gratis, mana ada alasan untuk bayar menurunkannya? Kamu mention Shengru di akun resmi. Bilang saja, kalau dia akan bayar ini. Suruh dia bawa gaunnya, biar kita berhadapan langsung. Dia bilang gaun kita bermasalah, kan? Saat itu kita buktikan langsung. Yang Master Su, kamu sudah lihat akun resmi keluarga Jiang? Mereka mau aku datang untuk berhadapan. Aku harus bagaimana? kalau disuruh ya pergi, takut apa? Gunting saja beberapa lubang di bagian bawah gaun. Mana mungkin mereka bisa buktikan itu ulahmu? TAPI. Sudahlah. Jangan ganggu aku untuk hal kecil begini. Aku. Nona Sheng datang. Nona Shang, Nona Shang, Direktur Jiang mau berhadapan. Aku datang. Nona Sheng. Gaun ini aku yang buat sendiri. Ada masalah APA? Gaun ini, permukaannya memang indah. Tapi kalau diperhatikan, jahitannya berantakan, kain dalamnya kasar. Bahkan ada lubangnya. Gaun ini palsu. APA? Tuan He, maksudmu APA? Kamu bilang palsu ya palsu. Ini cuma gaun jelek. Masa aku mau menipumu? Sejak aku terjun di industri desain, setiap gaun yang aku desain sendiri, pasti ada logo di bagian jahitannya. Yang ini tidak ada. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Nona Su. Ini adalah yang dibeli Nona Su di pesta makan malam keluarga Jiang. Semua bisa melihat. Di sini ada cap logo. Benar ada loh, kalau kalian masih tidak percaya padaku. Bisa tanya pada 3 sosialita lain yang membeli malam itu. Benar ada loh. Tak disangka, tak disangka. Nona Sheng ingin memfitnah tapi malas.
mengutak-atik gaun asli kami. Terlihat Nona Sheng sangat menyukai gaun dari keluarga Jiang. Sungguh terima kasih. Kamu. Sampah, perempuan memang pesek. Sudah kukatakan padanya untuk bawa gaun asli. Katakan pada keluarga Sheng, aku akan tarik investasi. Pergi. Semuanya pergi dari sini. Bosu marah besar ya. Kalian mau apa? Orang ini. Bos seharusnya tidak asing kan? Apa maksud kalian berdua? Dengar-dengar harga saham Su sedang naik. Kalau saat ini. Kesiar kabar Bosu. Menyewa orang untuk menabrak mobil. Kalian berdua mengancamku? Bukan mengancam, tapi mengingatkan. Bosu, telepon dari Nona Hi. Bilang dia pergi. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dimarahi dua brengsek tadi. Nona Hi, Bosu bilang. Jangan hubungi lagi. APA? Sampah yang tidak bisa diandalkan selamanya. Zhang Yao. Kau pikir begini aku tidak bisa apa-apa? Kau tunggu saja. Hello. Nona Hi, kami dari Yongshan. Tuan Hi ingin bertemu. Dasar kurang ajar, berani datang, sempat tahu akan begini. Dulu seharusnya kubunuh kau saat lahir. Sudah begini masih ingin mencabik-cabikku? Ayah, katakan saja mau apa? Pengadilan belum putus, masih ada waktu. Kau minta tolong Bosu, suruh dia cari cara. Tempat sialan ini, sehari pun aku tak mau tinggal. Kau minta dia. Selamatkan kau, lalu bayarkan kau mengkabik-kabik lagi? Ayah, jangan buang tenaga. Kamu tinggal di sini saja dengan tenang. Jika tidak ada hal lain yang perlu Anda lakukan, saya akan pergi dulu. Nanti saya akan datang lagi untuk menjenguk Anda. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Dasar manis, berhenti luo-luo. Luo-luo. Gusi Abu Ibu Jiang Yao. Ada di ruang rahasia saya. Wahlau Sheng, apa yang kamu lakukan ini? APA, orang ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, malah merusak segalanya. Membuat keluarga Su menarik investasi, tahu tidak? Sekarang keluarga Su marah. Ke depan, posisi perusahaan Sheng di Binhai akan semakin sulit. Tapi sudah terjadi, apa gunanya kamu memukuli anak perempuanmu sekarang? Ayah, aku salah, ayah. Meskipun kamu bodoh, tapi wajahmu bisa dipakai. Kamu yang merusak investasi ini, kamu harus mengembalikannya untukku. Sekarang perkembangan SJ sedang pesat. Kamu tahu maksudku kan? Ayah, Direktur Song sudah punya pacar, dia dan Jiang. Jiang Yao bisa, selingkuhan bisa naik pangkat, dia bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Ha! Xiaoru. Aku beritahu kamu, aku kasih waktu 1 bulan. Kalau investasi tidak kembali, kulitmu akan kukupas. Direktur Jiang, maaf sekali. Masalah gaun itu bukan keinginanku. Itu Su Zhennan. Su Zhennan yang memberi investasi lagi ke keluarga Sheng. Untuk memaksa ayahku menyuruhku menjebak kalian. Maaf sekali. Nona Sheng tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah kejadian ini, popularitas perusahaan Jiang meningkat pesat. Bagiku ini bukan hal yang buruk. Meskipun Anda tidak keberatan, tapi aku tetap ingin menebusnya, Direktur Jiang.
Aku lihat di sampingmu tidak ada asisten atau sekretaris. Peleaku. Anda tenang saja. Sikap kerjaku pasti serius, dan sebelumnya aku juga membantu ayahku menangani urusan pekerjaan. Aku akan cepat beradaptasi. Sedang sibuk? Tidak sibuk. Permintaanmu tadi, aku setuju, besok mulai kerja. Terima kasih, Direktur Jiang. Dia mau bekerja di perusahaan Jiang. Iya, katanya untuk menebus kesalahan. Jangan sampai kamu tertipu, ayahnya bukan orang baik. Perusahaan Xing baru saja kehilangan 80 juta karena kamu. Dia mendekatimu sekarang, mana mungkin tidak ada tujuan? Aku tahu dia punya tujuan. Tapi menolaknya sekarang seperti menyalakan. Bom yang siap meledak kapan saja. Lebih baik dia tetap di dekatku agar lebih tenang. Kamu memang pintar. Malam ini aku belajar beberapa masakan baru. Aku tidak tahu, apakah Direktur Jiang punya waktu untuk mencobanya di rumahku. Hari ini hari apa? Jika kamu mau, hari ini bisa jadi hari pernikahan kita. Yao Yao, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Wah, sungguh tidak menyangka, Direktur Jiang yang tegas. Juga punya sisi feminim seperti ini. Hari ini berkat Tuan Song, kita semua bisa melihat pemandangan langka. Aku serahkan Yao Yao padamu. Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Kakak Chen Feng. Baiklah, tenang saja. Ayo semua, jangan berdiri saja, cepat ambil makanan di dapur. Hari ini kita sesuai masakan Tuan Song bake. Makan-makan. Aku akan keluar bantu. Ada apa? Tidak enak badan? Oh tidak, aku teringat. Ada dokumen penting tertinggal di kantor, aku akan mengambilnya. Kalian makan dulu ya. Tunggu sebentar, aku temani kamu. Tidak usah, kamu tunggu di rumah saja. Ah Tuan Song, Direktur Jiang sudah dewasa. Masa kamu bisa kehilangan dia? Cepat duduk dan makan. Cepat jalan, ayo makan jalan-jalan. Apa sih? Lepas-lepas. Sudah sadar? Jangan buru-buru. Aku akan segera mengantarmu ke bawah, berkumpul dengannya. Zhang Yao. Kamu tahu sebelum kamu muncul, betapa bahagianya hidupku. Keluargaku harmonis. Cintaku sempurna. Masa depanku cerah. Tapi semua ini karena kamu. Karena kamu si manis ini, aku kehilangan segalanya. Kamu membuat ayahku di penjara, merebut priaku. Kamu menghancurkan segalanya. Kamu tahu tidak? Setiap hari, setiap malam, setiap saat, aku ingin membunuhmu. Semua ini akibat perbuatan kalian sendiri. Sebelum aku membunuhmu,
Aku ingin melihat dengan mataku sendiri ibumu hancur lebur. Malakau. Yao Yao. Berhenti. Jika kalian berani mendekat, aku akan membunuhnya. Jangan, Nona Hi. Jangan gegabah. Daim kau. Zhang Yao telah mengambil segalanya dariku. Apa bedanya aku hidup atau mati sekarang? Song Yanan, aku sangat mencintaimu. Untukmu, aku bisa meninggalkan segalanya. Kau malah bersekongkol dengan SI Manasai ini untuk mengkhianatiku. Ya, aku yang salah padamu. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Lepaskan Yao Yao dulu. Tentu saja aku akan membalasmu. Aku akan bawa si manis ini mati bersamaku. Ah, Yao Yao. Ibu, lepaskan ibuku. Di mana ibuku? Jangan takut. Semua sudah berlalu. Direktur Jiang, cepat makan sesuatu untuk menenangkan diri. Hampir lupa, di sini masih ada yang lebih merepotkan dari Hiluo Luo. Lebih sulit ditangani. Ibu. Ayah dan anak perempuan keluarga Hi sudah mendapat hukuman setimpal. Putrimu sudah membalaskan dendam untukmu. Dan juga, aku akan menikah. Yan An adalah pria yang baik. Jika ibu masih ada, pasti juga akan menyukainya. 6 atau 7 bulan lagi, cucu laki-lakimu, atau mungkin cucu perempuanmu, akan lahir, ibu. Sekarang putrimu sangat bahagia. Ibu bisa tenang sekarang. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Hifao. Ada yang mengirimkan sesuatu untukmu. Putri mantan keluarga Hi gagal menculik. Malah membuat dirinya terjun dari tebing dan mayatnya tak ditemukan. Luo Luo. Direktur Jiang, cuaca dingin, hati-hati jangan sampai kedinginan. Katanya harga saham Sheng Group sedang anjlok belakangan ini. Ayahmu pasti sangat panik, ya? Ayah, beliau kira-kira ini teras mabuk dan sangat pemarah. Kenapa kau belum bertindak? Apa katamu, Direktur Jiang? Tidak apa-apa. Tolong buatkan aku kopi, aku agak mengantuk. Ah, baiklah. Maaf, Tuan Song. Tidak apa-apa, hati-hati. Apa yang kamu pegang? Ini semua adalah perencanaan pernikahan yang saya temukan di internet. Ada berbagai gaya, lihat apakah kamu suka. Sungguh serius ya. Tentu saja, gaun pengantin sudah diambil oleh saingan. Perencanaan pernikahan harus serius. Kalau begitu, saya harus melihat dengan baik apa yang kamu pilih. Berhenti. Sudah berapa lama kamu menjadi sekretaris Jiang Yao? Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali dalam hal penting? Atau kamu suka menjadi sekretaris saja? Ini obat yang susah payah saya dapatkan. Kamu sendiri yang memutuskan, ambil ini. Pak Jiang, ini kontrak dengan Huasheng minggu lalu. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Hari ini berpakaian cantik ya. Terima kasih, Pak Jiang. Sayangnya, Yan An ada acara malam di perusahaan hari ini. Tidak bisa datang. Pak Jiang, Anda salah paham. Saya berdandan bukan untuk bertemu Tuan Song. Saya tidak. Kenapa panik? Aku hanya merasa sayang.
Karena malam ini tidak bisa bertemu pacar. Kamu terlalu banyak berpikir. Maaf Pak Jiang, saya pergi dulu. Shengru belakangan ini, apakah membuat masalah? Tenang, dia tidak bisa berbuat banyak. Yao Yao paling pintar. Tidak boleh, masih ada bayi. Bayi semakin besar, aku harus segera menikahimu. Masuk. Kakak Chen Feng, Yao Yao, tebak apa hadiah yang kubawa untukmu? apa? Begitu misterius. Kamu sudah menyelesaikan gaun pengantin? Dan sangat cantik. Coba cepat, lihat apakah pas. Baik. Bagaimana? Cantik? Di kantor tidak ada cermin badan. Aku tidak bisa melihat. Tidak apa, saya akan foto untuk Anda. Pak Jiang, lihat, gaun pengantin ini sangat cocok untuk Anda. Halo Tuan Song, ada seorang wanita bernama Jiang. Meminta saya memberikan anggur merah ini kepada Anda, katanya jadikan segera datang. Baik. Kenapa daya tahan alkoholmu begitu buruk? Sayang sekali obatku. Aneh, kenapa belum pulang juga? Jijik. Shengru. Kenapa kamu bisa? Berani-beraninya kamu mengakaliku. Tuan Song, dengarkan aku dipaksa. Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan, tapi kamu berani mengincarku. Sudah pasti harus membayar konsekuensinya. Tuan Song, Berani-beraninya kamu mengancamku. Tuan Song. Kamu juga tahu kondisi keluarga Sheng sekarang. Asalkan kamu bisa berinvestasi 80 juta untuk Sheng Group. Aku jamin. Kejadian kemarin antara kita. Tidak akan ada orang ketiga yang tahu, dan sekarang CEO Jiang sedang hamil. Banyak hal yang tidak bisa dia penuhi untukmu. Jika kamu butuh, aku bisa diam kapan saja. Shengru, dulu kamu kan seorang sosialita. Sekarang ngomong seperti ini, bahkan lebih buruk dari pelacur. Maaf, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dilihat dari kondisi Shen Group sekarang, 60 juta sudah cukup. Uangnya akan kusuruh Shen Group yang investasikan. Terima kasih Tuan Song. Tapi kamu, memberikannya padaku saja aku merasa jijik. Kalau kejadian tadi malam bocor, konsekuensinya kamu tahu, dan kamu sendiri yang mengundurkan diri dari Jiang Yao. Jangan pernah muncul lagi di depan kami.
Halo Yao Yao. Yan An, kenapa tadi malam kamu tidak pulang? Aku baru bangun. Tadi malam lembur sampai larut, jadi aku tidur di kantor. Aku pulang dulu menemanimu. Bagus, cepat pulang ya, aku ada kejutan untukmu. Baik. Tiada, kaget nggak? Kenapa Yan An? Tidak cantik? Kok kamu sama sekali tidak terlihat kaget? Oh bukan, kan sebelumnya sudah lihat. Maksudku, He Chen Feng sebelumnya sudah memperlihatkan desain gaun pengantin padaku. Waktu itu sudah sangat kaget. Hari ini kamu kok aneh ya? Ah iya? Mungkin karena lembur jadi agak linglung. Aku pulang dulu tidur sebentar. Shengru hari ini tidak datang? Xiao Jiang, aku baru mau memberitahu Anda. Shengru pagi ini sudah mengundurkan diri. Baru saja selesai urusan pengunduran diri, dia sudah pergi. Mengundurkan diri. Ah ya? Iya, dulu dia kerja di sini. Mungkin karena perusahaan Sheng mau bangkrut, jadi cari kerja lain. Sekarang kondisi Sheng membaik, ya balik lagi jadi anak orang kaya. Sekarang Sheng sudah membaik. Balik lagi jadi nona kaya. Sheng sudah bangkit lagi. Anda belum tahu ya? Pagi tadi, keluarga Sheng itu. Entah kenapa tiba-tiba gila. Nanam modal 60 juta ke Sheng. Dia tunggu saja bangkrut. Biasanya kan tidak pernah lihat dia dekat-dekat dengan Sheng. Di kalangan bisnis sekarang, siapa yang tidak tahu? Sheng itu seperti daging busuk yang sudah mati. Pak Sheng tua itu, lihatnya juga tidak seperti orang bodoh. Iya, betul kata kamu. Mungkin orang tua sudah pikun kali ya. Lagi pula Shengru rencananya mau manfaatkan Yan An kan? Kok tiba-tiba bisa terhubung dengan keluarga Shen? Jangan-jangan. Kok minum segitu banyak? Pak Shen itu orangnya supel. Sekarang kami sudah seperti sahabat, hubungan kami sangat dekat. Oke. Tidak mungkin. Dia tidak akan hianati aku. Manajer Jiang, bilang apa? Gak apa-apa, kamu keluar dulu. Kasih tahu Hire, cari asisten lagi untukku. Baik. Xiaoru capek ya, makan yang banyak, nih. Capek apa? Susah payah dia. Cuma dapat 60 juta, uang segitu belum cukup. Untuk biaya operasional Sheng setengah tahun. Ayah, aku sudah berusaha maksimal. Maksimal apanya? Kalau benar maksimal. Kan sudah jadi Nyonya Song. Nyonya Song, iya ya. Kalau jadi Nyonya Song, mana akan pusing sama beberapa puluh juta. Dia tidak akan menikahiku. Dasar bodoh. Kalau dia tidak mau, buat saja dia terpaksa. Lagi pula kan kamu pegang rahasianya, takut apa? Oh ya, Shengru hari ini mengundurkan diri. Ya bagus kan? Sekitar kamu berkurang lagi. Orang yang berniat jahat. Kamu tidak penasaran kenapa tiba-tiba dia resign? Aku. Dengar-dengar Pak Shen tua nana modal 60 juta ke keluarga Sheng. Kamu tahu tidak? Dengar sedikit. Tapi aku ingat, kedua keluarga ini tidak punya hubungan dekat. Justru kamu. Bukankah kamu sahabat baik dengan kakek Shen? Aku. Tapi aku. Aku apa? Jangan berbelit-belit. Aku cuma mau kamu tanya kakek Shen, sebenarnya ada apa sih? Sampai mau investasi di perusahaan abal-abal seperti ini. Baik. Yao Yao, bagaimana kalau besok kita urus pernikahan? Nggak usah buru-buru. Tunggu acara pernikahan selesai dulu. Oke. Wah, Direktur Jiang. Lama tidak bertemu. Memang sudah jadi nona kaya lagi, penampilanmu jadi lebih segar. Terima kasih pujanya, Direktur Jiang. Ini juga berkat Song. Kalau tidak, Direktur Shen juga tidak akan investasi di Shengxi. Selamat ya. Direktur Jiang, katanya bulan depan kamu nikah ya? Nanti, aku punya hadiah spesial untukmu. Terima kasih. Halo Xiao Chen, aku belikan Yan An selimut tipis. Nanti kamu turun ambil ya. Cuaca akhir-akhir ini mulai dingin. Aku khawatir dia lembur di kantor, tidur sampai kedinginan. Wah, Direktur Jiang, kekhawatiranmu nggak perlu banget. Kalau ada kamu di rumah, mana mungkin Direktur Song mau lembur? Pulangnya selalu cepat banget. Benarkah? Yan An tidak pernah menginap di kantor? Betul, Direktur Song tidak pernah menginap di kantor. Baik, kalau begitu selimutnya aku kembalikan saja. Yan An,
Sebenarnya kamu menyembunyikan apa? Direktur Jiang, tanggal 17 bulan lalu malam itu. Huan Song pergi ke Hotel Han Hai. Lalu, Sheng Ru juga menyusul ke sana setelah pulang kerja. Ini video hasil salinan rekaman CCTV hotel. Kamu keluar dulu. Masalah ini, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Baik. Kamu kirim SMS gimana sih? Baru berapa lama? Langsung bilang kamu hamil? Tes pack 2 minggu saja sudah bisa mendeteksi. Kalau Direktur Song tidak percaya, bisa ikut aku ke rumah sakit. Sebenarnya kamu mau apa? Malam ini Hotel Han Hai kamar 1802. Aku tunggu. Kalau tidak datang, foto-fotonya akan aku kirim ke Direktur Jiang. Kamu? Halo? Xiao Chen, malam ini kantor lembur ya? Aku pesan barbeque untuk kalian, nanti jangan lupa ambil. Hah? Direktur Jiang salah ingat kali, malam ini kantor tidak lembur. Sekarang juga sepertinya semua orang sudah pada pulang. Benarkah? Mungkin aku yang salah ingat, maaf ya. Halo. Cari tahu di mana Song Yan An sekarang. Sudah kubilang, aku kasih kamu 20 juta. Pergi ke luar negeri, lahiran di sana dan jangan pernah kembali. Atau besok bayi itu diakhiri, tapi kamu menolak keduanya. Kamu mau apa sebenarnya? Aku ingin selamanya bersamamu. Kamu boleh menikahi Jiang Yao, aku tidak keberatan. Asalkan aku bisa menemanimu, aku sudah bahagia. Kamu ngapain? Siapa? Yao Yao. Maaf mengganggu. Yao Yao, dengar penjelasanku dulu. Yao Yao, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa kamu tidak bersamanya? Apa kamu tidak mengkhianatiku? Yao Yao, Jangan ikuti aku. Atau aku bunuh diri di depanmu. Halo, Kak Chen Feng. Besok temani aku ke rumah sakit. Yao Yao, kamu sudah yakin? Ini hasil terbaik. Director Zhang. Wah, kamu datang berobat? Kejam sekali. Bayimu sudah mau lahir, bagaimana tega melakukannya? Aku baru hamil sebentar saja, tapi tidak bisa membayangkan. Jika suatu hari anakku meninggalkanku, apa yang harus kulakukan? Kamu hamil? Iya, 2 minggu. Yao Yao. Ini mau apa? Ayo, pulang bersamaku. Kamu sudah punya anak lain, masih peduli. Dengan hidup matinya anak dalam perutku? Yao Yao. Perseteruan orang dewasa, jangan libatkan anak-anak. Pulang dulu. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Yao Yao. Jika kamu tidak ingin dia menyesal, lebih baik jangan ikut. Direktur Song, Tuan He sudah datang.
Cepat persilakan masuk. Bagaimana? Apakah masih? Shengru tidak hamil. Aku tahu ini salahku, tapi, apa katamu? Aku bilang, Shengru sama sekali tidak hamil. Waktu itu aku sudah curiga. Setelah mengantar Yao Yao pulang, aku langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Ternyata, Shengru sama sekali tidak mendaftar. Jadi, malam itu, APA yang sebenarnya kau lakukan pada Shengru? Malam itu, aku mabuk dan langsung tertidur. Saat aku bangun, aku melihat ini. Jadi, kau juga tidak yakin? Apa kau benar-benar melakukan sesuatu pada Shengru? Kau bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan sendiri. Sepertinya kau dijebak. Aku. Sudahlah. Pikirkan baik-baik sendiri. Bodoh. Kau pergi kemana lagi? Kakek Shen menelepon, bilang mau menarik investasi. APA? Bagaimana mungkin? Hello. Tuan Song, apa maksudmu menarik investasi? Apa kau tidak takut? Aku akan mempublikasikan video kita malam itu ke publik. Silakan publikasikan, biar namaku bersih. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tidak tahu? Li Feng sudah memeriksa ke rumah sakit. Kau sama sekali tidak hamil. Kau pikir karena aku tertidur malam itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku beri kau kesempatan terakhir. Besok jam 3 sore. Temui Jiang Yao untuk menjelaskan. Kalau tidak, aku jamin Sheng Group tidak akan bertahan sampai minggu depan. Atau, kau bisa sebarkan bukti yang kau anggap ada itu ke internet. Lihat apakah itu akan berpengaruh padaku. Xiao Ru, bicaralah baik-baik. Kenapa kau memukul anak? Aku memukulnya? Aku beritahu kau. Kalau Sheng Group ada apa-apa, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Yao Yao, dengarkan aku. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Bukan, Yao Yao. Antara aku dan Sheng Ru, tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami datang hari ini untuk menjelaskan padamu. Setidaknya dengarkan apa yang ingin kukatakan. Zhao Yao, ini semua yang terjadi di kamar malam itu. Aku dan Sheng Ru tidak melakukan apa-apa. Yao Yao, aku tidak mengkhianatimu. Katakan sesuatu. Ya, Tuan Song dan aku, tidak terjadi apa-apa. Semua ini adalah rancanganku sendiri. Aku yang mengambil fotomu dan mengirimkannya ke Tuan Song. Juga aku, tapi Tuan Song langsung tertidur karena mabuk. Tidak melakukan APA. Yao Yao, aku benar-benar tidak membohongimu. Anak perempuan keluarga Shen benar-benar berpendidikan baik ya. Zhang Yao, apa hakmu untuk mencelaku? Kamu juga kan? Berebut pria miliki Luo. Apa yang membuatmu merasa begitu mulia? Semoga Tuan Song menepati janji. Jangan lagi menyakiti keluarga Sheng. Kamu masih marah? Menurutmu? Kamu bodoh ya? Dihitung orang saja tidak tahu. Maaf, aku memang bodoh. Aku salah. Baiklah. Maafkan aku. Yao Yao. Ayo kita menikah. Baik. Tuan Song, apakah Anda bersedia mengambil Nona Jiang sebagai istri? Dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Mencintai dan setia padanya hingga maut memisahkan? Aku bersedia. Nona Jiang, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Song sebagai suami Anda? Dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya.
Mencintai dan setia padanya hingga maut memisahkan? Aku bersedia. Baik, mari kita ucapkan selamat kepada pengantin baru. Semoga bahagia. Semoga mereka berbahagia selamanya. Sekarang silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Masalah Shengru, terima kasih ya. Jangan berterima kasih, aku tidak melakukannya untukmu, tapi untuk Yao Yao. Aku tetap pada pendirianku, jika kamu tidak baik padanya. Aku tidak akan membiarkanmu. Tenang saja. Dengan ucapanmu itu, aku bisa pergi dengan tenang. Kakak Chin Feng, kamu mau pergi? Mau kemana? Aku berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Aku sudah lama ingin pergi untuk merenung. Maaf Kak Chin Feng, karena kamu harus pulang. Sudah, membantumu adalah keinginanku sendiri. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga kamu segera menemukan kebahagiaanmu. Ibu. Putrimu sudah menikah, sekarang hidup sangat bahagia. Lebih kuat, teruskan. Tarik napas dalam-dalam. Ayo, tarik napas dalam-dalam. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Sudah lahir. Anak laki-laki gemuk, beratnya 6 kg. Selamat ya. Sayang. Terima kasih, kamu sudah bekerja keras.